Kau Bapa yang melewati Kau yang aku terbang bagaikan matahari kepada hambanya, Kau Bapa yang baik. Kita berdoa. Kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami untuk mengerti, memahami, dan juga mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan menjadi pengalaman dalam kehidupan kami, dan bisa juga kami bagikan kepada orang lain melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan renungan firman hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, semuanya sehat. Semua sehat. Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan. Baik. Ya, seharusnya hari ini jadwal yang menyampaikan renungan firman Tuhan ada misionaris dari Afrika. Tapi karena beliau menyampaikan kepada saya waktu Indonesia dengan waktu di sana beda. Kalau ini kita menjelang pagi, di sana menjelang malam. Ya. Jadi akhirnya mohon maaf. Jadi lain kali bisa kalau itu sesuai dengan waktunya. Gitu, ya. Orang Indonesia tapi menjadi misionaris di Afrika Barat. Nanti mungkin suatu saat bisa bersama-sama. Nah ini adalah salah satu mahasiswa yang pernah saya ajar di Dulos ya. Baik, kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang kedua. Saya sudah pernah sampaikan Nehemia pasal yang pertama dan juga pernah disampaikan juga oleh Pak Aring dari Dumai ya. Sekarang kita perhatikan Nehemia pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 20. Cuma cukup kita baca khususnya ayat yang ke-1 dan yang ke-5. Nah, mohon kesediaan dari Pak Irman Lolo bantu saya untuk membaca, yang lainnya di asrama bisa mengikuti. Nehemia 2 ayat 1 sampai 5 saja. Nanti ayat yang lain bisa menyusul. Nehemia pasalnya yang kelima
Dua. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta ketika menjadi tugasnya untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jika apa yang kau inginkan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Irman. Ya, hari ini kembali kita belajar bersama-sama meneladani kehidupan Nehemia. Kalau kita mendengar nama Nehemia, kira-kira yang terlintas di pikiran kita apa? Ya, ini bukan Nehemia yang ada di daerah Sunda, karena ada Nehemia di daerah Tasikmalaya sana ya, Layan. Ya, ini Nehemia yang dimasukkan di dalam Alkitab. Ini ketika kita mendengar nama ini pasti kita mengingatnya, bagi yang sering membaca ataupun sudah pernah mendengar, itu Nehemia itu adalah seorang pendoa. Bahkan dikatakan pendoa syafaat, ya, pendoa syafaat. Nah, itu salah satu pribadi atau yang ada pada dirinya Nehemia, ya. Ya, memiliki keterbebanan ya bagi bangsanya, itu bangsa Israel. Nah, kita perhatikan bersama-sama apa saja yang patut kita teladani dari kehidupan Nehemia. Nehemia itu adalah seorang juru minum Raja Artasasta. Dia berada di luar bangsa Israel. Ya, itu adalah bagian dari pembuangan ya, pembuangan bangsa Israel, sehingga Nehemia ini bekerja sebagai juru minum di istana kerajaan, yaitu Raja Artasasta. Ya, dia bukan orang yang terpelajar, bukan, tetapi orang yang cerdas spiritual atau cerdas secara rohani, ya, secara rohani. Nah, kita perhatikan, sekalipun dia orang yang sederhana, bukan terpelajar, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kepemimpinan Nehemia sampai saat ini menjadi teladan bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Ketika melihat ya Nehemia sosok pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang berdampak bagi bangsa Israel. Ya, kita tahu semua bahwa bangsa Israel pada saat itu, terutama tembok Yerusalem itu roboh dan pintu-pintunya dibakar habis. Dan ini adalah suatu kebanggaan dari bangsa Israel. Ya, seperti Indonesia misalnya memiliki Monas. Siapa yang tidak tahu itu Monas? Di seluruh provinsi tahu itu Monas. Makanya ketika orang mau datang ke Jakarta, pasti di pikirannya kapan saya melihat Monas. Betul kan? Nah, artinya itu suatu lambang kebanggaan dari Indonesia. Demikian juga di Israel, tembok Yerusalem yang telah diruntuhkan itu adalah sesuatu tempat perlindungan, sekaligus juga menjadi satu kebanggaan buat mereka, tetapi sudah dibongkar dan dibakar ya oleh bangsa lain yang musuh dari bangsa Israel sendiri. Melihat kondisi ini, keadaan ini,
Nehemia yang ada di luar bangsa Israel pada saat itu, ada di daerah yang lain, mendengar berita ini, kalau kita baca firman Tuhan baik di Nehemia 1 dan juga yang sudah dibaca tadi, membuat Nehemia itu sedih, bahkan dikatakan mukanya muram. Ya, mukanya muram. Dia sangat sedih melihat keadaan itu. Ya, tapi dia tidak larut di dalam kesedihan. Dia tidak larut di dalam keadaan yang membuat dia hatinya terganggu, pikirannya terganggu, tapi dia berpikir, ya berencana apa yang harus dia kerjakan, dilakukan untuk kembali memulihkan bangsa Israel dengan membangun kembali tembok Yerusalem itu. Maka dikatakan tadi di ayat kelima, supaya aku membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur itu. Nah, kita perhatikan bersama-sama, ada satu tindakan yang nyata dilakukan oleh Nehemia yang menunjukkan keterbebanannya kepada bangsa Israel sekalipun dia ada di kerajaan. Kalau dia sudah tinggal di kerajaan itu sudah aman, sentosa, makmur. Dia tidak perlu mencari makan. Ya, sudah disediakan apa yang dimakan oleh raja itu juga yang dia makan. Dia sudah senang di sana. Sudah duduk di sana, bisa duduk manis. Tidak perlu pikirkan siapa-siapa. Karena apa? Untuk kebutuhan sendiri bahkan keluarganya pun sudah nyaman, aman. Tetapi hal itu tidak membuat dia membuat dia seolah-olah itu adalah yang terbaik, bukan. Tapi yang terbaik dalam kehidupannya bagaimana ketika dia peduli kepada bangsanya, bangsa Israel. Ketika mendengarkan berita yang sangat membuat hatinya sedih. Ya, nah kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia adalah orang yang banyak berdoa. Ini kita perhatikan. Jadi dia pribadi atau kita melihat seorang yang sangat terbeban, tekun di dalam berdoa. Ini bisa kita perhatikan di dalam pasal 1 itu sudah pernah disampaikan. Setelah dia mendengar tentang Yerusalem, tembok Yerusalem hancur itu, akhirnya dia apa? Dia bersujud, berkabung, berdoa, berpuasa. Ya, berpuasa. Jadi ini tindakan yang pertama yang dilakukan ketika dia memiliki keterbebanan. Ya, yaitu banyak berdoa. Saya tidak banyak di sini, ya. Tapi yang kita perhatikan di sini kembali juga Nehemia di pasal yang kedua di ayat yang sudah dibaca tadi di ayat keempat. Kalau di pasal pertama ayat 1 sampai 11 dia berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Ya, berdoa untuk bangsa Israel, mengakui dosa bangsa Israel, mengakui dosa pribadinya, keluarganya, pemerintahan dia berdoa syafaat. Tapi di ayat keempat ini doanya itu doa spontan. Singkat. Ya, singkat. Nah, tapi itu isi hatinya. Ya, isi hatinya, keterbebanannya. Yang mengatakan di ayat keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi dan apa yang kau inginkan, maka aku berdoa, perhatikan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ya, berdoa, dikatakan berdoa itu apa? Supaya Raja Artasasta ini memberikan izin baginya untuk kembali ke Yerusalem dengan tujuan membangun kembali tembok Yerusalem itu. Itu doanya, doanya singkat. Ya, tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang seperti di Nehemia 1. Ini luar biasa. Ini bisa kita lihat bahwa ia kembali berdoa, ia menaikkan suatu doa yang sangat singkat. Ya. Dan kita perhatikan apakah ada jawaban dari doa itu? Tentu ada. Raja Artasasta setelah mendengar, melihat kesedihan, mukanya muram padahal tidak sakit. Alkitab katakan tidak sakit Nehemia, tapi menunjukkan muka yang muram, muka yang sedih di hadapan raja. Itu bukan pura-pura. Bukan seolah-olah supaya minta belas kasihan dari raja. Itu memang keadaan kondisi hatinya, keterbebanannya. Jadi bukan pura-pura menangis, pura-pura sedih, pura-pura muram, tidak. Tapi itu benar-benar keberadaan yang dialami oleh Nehemia. Maka dia kembali berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan,
Ini tidak berarti bahwa setiap kali kita berdoa dengan singkat. Sekalipun memang pengabulan doa itu tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada panjangnya doa kita. Ya, tapi kalau dalam keadaan biasa kita selalu berdoa dengan singkat. Biasanya itu kalau udah terburu-buru berangkat, ya mau kerja atau melayani, Tuhan sertai perjalananku. Biar tiba di tujuan dengan selamat. Singkat. Kalau sudah bangun terlambat, ya kan? Harus buru-buru, sudah jamnya kejar. Nah, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, apapun itu. Seringkali kita berdoa dengan singkat atau saat di jalan. Tidak salah kita berdoa dalam perjalanan, saudara kasih Tuhan. Ya, asalkan itu kita lakukan dengan ketulusan hati, keterbebanan kita. Tapi ada waktu buat kita untuk berdoa khusus. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan dan para mahasiswa dan siswa yang kami kasihi. Saya ingin bertanya bagaimana kehidupan doa saudara? Saudara berdoa karena didorong atau karena dipaksa? Saudara banyak berdoa atau sedikit berdoa? Atau sering saudara berdoa dengan spontan tapi tidak menikmati doa itu? Atau saudara berdoa dengan spontan tapi memang ada keterbebanan? Mari kita masing-masing merenung. Apakah kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh dan banyak berdoa? Banyak berdoa itu bukan berarti panjang-panjang seperti orang Farisi ahli Taurat. Ya kan? Bukan, tetapi keterbebanan dan apa yang menjadi pokok doa itu adalah memang kita doakan karena kita terbeban. Bukan sebagai dorongan dari orang, bahkan dorongan dari pemimpin doa. Pemimpin doa itu hanya mengarahkan pokok doanya. Ya, tapi yang mengangkat kita hati kita berdoa bukan pemimpin berdoa syafaat, tetapi hati kita yang terangkat kepada Tuhan. Makanya kalau saya lihat ada ya duduk berdoa sambil bersandar, kemungkinan besar tidak menikmati doa itu. Apalagi dia sudah tertidur. Kita bisa melihat ekspresi keterbebanan seorang berdoa dengan sungguh-sungguh dari wajahnya. Ya, makanya saya perhatikan orang yang sungguh-sungguh berdoa atau tidak, itu tidak bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya. Ya, ada orang berdoa sampai menangis-nangis. Ya, tapi tidak dianjurkan seolah-olah menangis itulah yang menunjukkan serius berdoa. Tapi ada orang yang memang menunjukkan dia sampai menangis karena memang dia terbeban, ingin ada perubahan bukan saja dalam hidupnya tapi juga bagi orang lain bahkan bangsa. Itu yang pertama. Ya, banyak berdoa ataupun berdoa. Ya. Lalu yang kedua, kita perhatikan bersama-sama. Nehemia adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Bukan langsung mengutamakan pelayanan ataupun bukan pekerjaan atau jabatan. Dia punya pekerjaan yang buat dia nyaman, aman. Dia punya jabatan sebagai juru minum raja, berarti setiap hari bertemu nomor 1 di kerajaan itu. Yang belum tentu itu prajurit-prajurit dalam kerajaan itu bisa sering bertemu dengan raja, belum tentu. Tapi Nehemia tiap hari kalau 3 kali minum dalam 1 hari berarti 3 kali bertemu dengan raja. Dia punya jabatan yang luar biasa. Mari kita amati dalam Nehemia 1 ayat 11 dan juga yang sudah dibaca tadi di ayat pasal 2 ayat 1 sampai ke 5, di mana terlihat dengan jelas bahwa Nehemia menggunakan apa? Menggunakan jabatan atau pekerjaannya untuk apa? Bukan untuk kebanggaan dirinya sendiri, kesenangan diri sendiri, tetapi demi kepentingan nama Tuhan. Di ayat kelima, di mana terlihat jelas bahwa ia bahkan mau mengorbankan pekerjaan atau jabatannya demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, apa yang menjadi penerapan bagi kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita menomorduakan Tuhan, lalu mengutamakan jabatan kita, pekerjaan kita, atau kegiatan kita, atau gelar kita, atau lebih mengutamakan materi, harta daripada Tuhan? Atau apakah kita semua misahkan antara urusan Tuhan dengan urusan pekerjaan? Urusan Tuhan ya Tuhan, urusan pekerjaan ya pekerjaan. Masih ada yang seperti itu, memisahkan. Ya, jangan campur baur lah dengan urusan gereja, urusan Tuhan dengan urusan pekerjaan ya pekerjaan.
masih punya pemahaman seperti itu. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya adalah untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Apakah kita menggunakan pelayanan atau gereja atau pekerjaan ya sebagai untuk apa? Untuk mencari kehormatan, harga diri, atau keuntungan. Nah, ini penting. Apakah kita mau ketika masuk perguruan tinggi teologi hanya sekedar untuk mencari gelar sarjana supaya kita dihargai, dihormati, supaya kita gampang diterima? Hati-hati. Apakah masuk ke STT itu supaya apa, suatu saat bisa jadi pegawai negeri? Itu tidak salah, boleh saja. Tapi ingat, jangan itu menjadi prioritas. Yang prioritas adalah pekerjaan Tuhan. Yang prioritas kita adalah Tuhan. Tuhan selalu nomor satu. Amin. Di atas segalanya harus Tuhan yang nomor satu. Jadi mari kita belajar dari Nehemia. Ya, selalu mengutamakan Tuhan, bukan jabatan, bukan pekerjaan itu. Lalu yang ketiga yang patut kita teladani dari kehidupan Nehemia, yaitu selalu meninggikan Tuhan, bukan manusia. Ini bisa diperhatikan di pasal 2 ayat 18, 88b dan 20a. Kita perhatikan di ayat 18, pada waktu ia melakukan sharing atau mengajak, ya, ia menceritakan tentang Tuhan lebih dahulu. Ya, ketika dia sharing dengan Raja Artasasta menyampaikan pergumulan bebannya kepada bangsa Israel. Yang dia utamakan itu adalah menceritakan Tuhan dulu. Ya, baru tentang raja. Mengapa begitu? Karena ia memang punya keyakinan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan L8b, dia seorang yang takut akan Tuhan. Memiliki takut akan Tuhan, selalu mempermuliakan nama Tuhan, yaitu Tuhannya Israel dan Tuhan kita. Nah, kita perhatikan lagi dalam ayat 20a, dikatakan bahkan pada saat berbicara dengan orang-orang yang memusuhinya. Karena tidak semua orang mau itu tembok Yerusalem itu dibangun kembali, banyak yang tidak suka. Ya, bahkan di lingkungan kerajaan itu banyak yang tidak suka. Bangsa lain tidak banyak yang tidak suka, terutama yang mereka yang menghancurkan tembok Yerusalem, merusak tembok Yerusalem, itu banyak yang tidak suka. Itu menjadi musuh, hambat, halangan buat Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem. Tetapi Nehemia meninggikan Tuhan dan bukan raja. Sekalipun raja memberikan izin, ya dia tahu karena Tuhanlah yang menggerakkan hati raja. Ya, Tuhanlah yang menggerakkan hati raja. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 19, kalau dilihat dari serangan musuh-musuh, ya, musuh-musuh di ayat 19, maka rasanya jauh lebih enak kalau dalam Nehemia menjawab dengan menggunakan otoritasnya sebagai seorang yang bekerja di kerajaan. Dia bisa katakan begini, saya ini juru minum raja. Kalian harus mendengarkan saya. Kalian harus tunduk taat kepada perintah saya. Nah, tapi Nehemia tidak melakukan itu. Dia lebih tetap mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dan para mahasiswa, tiga hal ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan, dan inilah yang mendorong dia untuk melayani Tuhan, melayani bangsa Israel, melayani bangsanya, supaya bebas mereka dari tekanan bangsa-bangsa lain, dan kembali mereka bersukacita, damai sejahtera dan aman ketika tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Lalu nanti kita perhatikan Nehemia, ya, karena ini adalah renungan singkat, maka saya sampaikan Nehemia di dalam perencanaan dia hebat dan luar biasa. Dia punya strategi yang luar biasa. Dia sudah rencanakan sebelum dia berbicara kepada raja. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukannya. Dia sudah rencanakan dengan baik, merencanakan dengan matang. Dia sudah survei lebih dahulu. Dia sudah persiapkan alat-alat yang akan dipakai, SDM yang akan digunakan. Dia sudah pilih orang-orang, dia tidak sembarangan memilih orang di dalam pelayanan yang akan mendukung pekerjaan yang lakukan. Dia mensensor orang-orang yang memang
Ya, kalau dikatakan punya niat jahat, motivasi yang tidak baik, dia tidak libatkan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia memilih orang-orang tepat dengan hikmat Tuhan. Luar biasa. Dia melibatkan banyak orang, dia tidak melayani sendiri. Dia cari orang-orang yang ahli, ahli apa? Ahli dalam hal apa untuk pasang batu misalnya. Ahli dalam hal tukang misalnya. Nah, ini semuanya ahli. Luar biasa. Nah, kita perhatikan dia punya cara strategi yang baik. Bahkan ketika datang kepada raja, kita perhatikan yang dibaca tadi oleh Pak Sudirman Laulo. Dia mengatakan kepada raja, bukan melapor bahwa tembok Yerusalem sudah dirubuhkan, sudah dirusak, sudah dibakar. Tidak, tapi dikatakan apa? Di ayat yang kita perhatikan, di ayat ketiga dikatakan, jawab kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku. Perhatikan, pekuburan nenek moyangku, dia bilang begitu. Ya, ini bukan berarti suatu kebohongan dan itu suatu benar. Ya, nah telah menjadi reruntuhan, pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Karena memang juga ada di situ pekuburan nenek moyang. Tapi yang ditonjolkan oleh Nehemia adalah pekuburan nenek moyang. Mengapa dia mengutamakan itu? Karena dia tahu di kerajaan Artasasta, bahkan di negara yang dia pimpin, sangat menghargai pekuburan nenek moyang. Sangat menghargai, ini suatu strategi. Ya, apa yang dilihat, disaksikan di kerajaan itu, yang sudah kebiasaan budaya, nah itulah yang dia mulai, sehingga membuat raja itu hatinya tergerak. Wah, ini tidak boleh seperti ini. Karena apa? Karena di negara sendiri meninggikan hal seperti itu, mengutamakan hal seperti itu. Tidak boleh dirusak itu pekuburan nenek moyang, itu harus dijaga. Dengan pertolongan Tuhan menggerakkan hatinya tentunya, sehingga dia mau menyetujui dan memberikan izin kepada Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Berhasil nggak? Berhasil. Kalau kita baca kitab Nehemia secara keseluruhan. Ya, itu dia punya perencanaan yang baik, punya strategi yang baik, punya pelayanan yang baik, ya. Nah, lalu kita perhatikan ayat yang terakhir dari ke-20 dikatakan, aku menjawab mereka. Menjawab siapa ini? Musuh-musuh yang ada di ayat 19 yang tidak mau tembok Yerusalem itu dibangun kembali. Katanya Allah semesta langit. Nah, perhatikan nih, Allah semesta langit, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau tidak akan diingat Yerusalem. Perhatikan di sini, apa dikatakan oleh Nehemia. Ya, ketika raja sudah memberikan izin, bukan raja yang ditinggikan. Ketika raja memberikan segala perlengkapan dan juga segala hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, itu bukan menjadi satu kebanggaan. Ya, itu yang terutama dibanggakan. Tidak, tetapi dikatakan dialah yang buat kami berhasil. Siapa dia? Tuhan. Tuhanlah yang buat kami berhasil. Kami ini hanya hamba-hamba yang siap untuk bekerja. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat nanti keberhasilan itu luar biasa. Dan Nehemia mempermuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita teladani Nehemia dalam hal apa? Kalau kita mau menjadi orang yang cerdas, orang yang berpinter, baik di dalam studi maupun dalam pelayanan, kita harus punya perencanaan yang baik dan matang. Jadi jangan mengalir. Yang penting mengalir. Kalau sudah tahu nanti suatu saat tugas yang diberikan oleh dosen, langsung perencanaan. Kapan saya cari bukunya, kapan saya baca, kapan saya menulisnya, kapan saya mengetiknya. Harus punya perencanaan. Kalau mau cerdas, kalau kita mungkin punya daya tangkap yang agak lamban, kurang. Nah, tidak ada alasan untuk itu. Tetapi kalau kita tekun membaca berulang-ulang, mungkin ada orang lain ketika baca langsung nangkap, cerdas, cepat dia tahu, paham. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang sangat lambat. Tapi jangan itu menjadi senjatamu. Memang aku lemah, memang aku bodoh. Tidak. Tapi ulang-ulang, buat perencanaan yang matang. Buat strategi, ya, strategi bagaimana saudara bisa belajar dengan baik. Saya percaya
Orang yang pintar, merasa pintar bisa jadi bodoh, tapi orang bodoh kalau merasa bodoh tapi belajar akan menjadi pintar. Ya, milikilah strategi dan perencanaan dalam hal belajar, termasuk dalam hal kita pelayanan bersama-sama. Baik dalam hal gereja, dalam hal bekerja, semua harus ada perencanaan. Harus ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan ingat, ketika itu berhasil, harus Tuhan yang dipermuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, kekuatan bagi kita, meneladani kehidupan Nehemia, banyak berdoa, ya, mengutamakan Tuhan, meninggikan Tuhan, punya strategi, ya, punya taktik atau strategi yang baik, perencanaan yang baik, dia dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, sehingga dia berhasil selalu melibatkan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita mohon yang Pak Sudirman Laulo berdoa mengucap syukur dengan singkat atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami belajar daripada kehidupan Nehemia, memberikan suatu keteladanan bagi kami, di mana dia dalam melakukan tugasnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia dapat melaksanakan dengan baik dengan kasih-Mu dan memberikan dia suatu keberanian untuk berkata seperti apa yang disampaikan kepada rajanya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami. Kami dapat boleh belajar, dapat boleh pahami, dan sehingga kami dapat melakukannya di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, dan acara kami seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, doa syafaat kami, biarlah Tuhan tuntun dan pimpin kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan terus pakai dengan dahsyat dan luar biasa dalam mengembangkan, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dalam menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran-Mu, dan dapat banyak orang yang dimenangkan dan diberkati lewat daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru kembalikan kepada hamba-Mu, dan Tuhan terus menolong dan memberkati apapun yang direncanakan, apapun yang diharapkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga yang menjadi penopang dan menjadi sumber jawaban daripada setiap harapan-harapan daripada hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.